Bagaimana dengan 80 tahun kita menghasilkan, memenangkan jiwa yang kekal? Jadi intinya bukan ukuran dari kita ngelola uang dengan benar itu adalah kita tidak pernah mengalami kekurangan. I don't think so. Nah, saya kemarin sempat baca ya sebagian bab dari buku Psychology of Money. Psychology of Money. Itu menarik juga kan bahas sisi psikologi juga. Nah, di buku itu memang ditulis ya, ada orang tuh yang memang bisa menjadi kaya, tapi nggak bisa bertahan menjadi kaya. Gitu. Nah, menurut Pak Riki nih, sebenarnya mindset seperti apa ya yang sebenarnya perlu dibangun gitu ya, supaya kita bisa mengelola uang dengan baik, khususnya sebagai orang Kristen ya. Right. Karena di Alkitab juga sebenarnya kita dibilang untuk nggak menyembah mamon nih, tapi kita Sure. bisa bersahabat dengan mamon. Jadi menarik kan juga Alkitab punya prinsip kayak gitu. Nah, gimana menyeimbangkan dua hal itu? Right. Di Matius 6 ayat 19 sampai 33 itu LAI memberikan judul perikopnya itu hal mengumpulkan harta. Tapi ayat pertamanya bilang kumpulkanlah bagimu harta surgawi. Itu membuat saya sangat inspiratif karena berarti pakai uang yang duniawi ini, kertas itu, tapi kita disuruh ngumpulin harta surgawi. So the question is, harta surgawi itu apa? Ada yang bilang itu hikmat. Tapi kalau saya maknai sebagai nyawa manusia. Lives yang bisa kita menangkan dengan mempergunakan hal-hal yang sementara ini gitu. Even our life yang I don't know 70, 80 ya, paspor mengatakan. Bagaimana dengan 80 tahun kita menghasilkan, memenangkan jiwa yang kekal? That's for me. Jadi kaya itu bukan sekedar kaya secara keuangan stabil 7 turunan begitu ya. Tapi lebih kepada apa yang bisa kita hasilkan dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena di dalam Alkitab itu kekayaan, kestabilitasan kekayaan itu sangat relatif, isn't it? Abraham yang udah begitu kokoh, keluar lu, pergi ke Ur-Kasdim gitu ya. Our Lord himself nggak punya menaruh tempat kepalanya pun dia nggak punya gitu ya. Tapi juga ada Salomo. Kita ketemu tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan izinkan untuk mempunyai so-called financial stability atau security katakanlah gitu. Tapi key-nya adalah tentang bagaimana mereka memberitakan Kristus, bagaimana mereka memenangkan jiwa, bagaimana mereka kerjakan pekerjaan Tuhan, entah kaya, entah miskin. Gitu. So that for me is more important. Tetap ya, kita tetap dalam kondisi apapun, kerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Gitu ya. Itu adalah rahasia-rahasia yang Tuhan berikan di dalam Alkitab, membuat kita untuk kalau bekerja itu dengan kualitas yang tertentu. Because we are doing it for the Lord. Nah, kalau orang terus terbiasa kerja apa-apa is always the best gitu ya, nggak perfect susah, tapi the best. Maka seperti yang saya katakan di kebagian universitas, orang itu jadi trustworthy. Reputasinya dia mulai keluar nih gitu ya. Pokoknya kalau dia yang kerjain itu mesti ada kelasnya gitu ya, nggak kaleng-kaleng kalau bahasa sekarang ya. Nah, dengan begitu biasanya membuat kita itu bisa accumulate wealth. Entah orang percaya, dapat consulting project, lalu kemudian kalau orang ini juga pakai prinsipnya AMSAL ya, dapat uang itu invest, maka bisa jadi accumulate. Tapi the more important question is, for what? Akumulasi itu untuk apa? Nah, Christians should know bahwa harta, apalagi yang bisa diakumulasikan, itu kita tidak akan pernah pisahkan dari the creator yang sudah mempercayakan harta itu to us. Nah, kalau emang Tuhan berkenan terus menyetabilkan keuangan kita, tapi dengan stabil itu kita cari jiwa, bersaksi kepada orang lain tentang produk kita dan lain sebagainya, so be it gitu. Jadi intinya bukan ukuran dari kita ngelola uang dengan benar itu adalah kita tidak pernah mengalami kekurangan. I don't think so. Karena ya itu tadi itu it's not in our in our faith and our hand gitu ya, itu diserahkan kepada Tuhan. Prinsip investasi tetap dijalanin, tapi for me ya itu tadi being wealthy is not just about how much money you can accumulate gitu ya, tapi berapa banyak orang yang believing in Christ
dari apa yang Anda miliki yang sebenarnya juga dari sono gitu ya, dari Tuhan. Ya, ya. Jadi melihatnya juga harta nggak cuma sekedar materi ya, tapi juga about people ya, about soul, jiwa gitu ya. Dan malah mungkin itu yang sebenarnya jauh lebih berharga ya, people ya. Karena something yang ya hidup dan meaningful gitu. Ingat dan kara tidak bisa merusakkannya. That's what makanya saya berani terjemahkan itu nyawa. Karena nyawa yang diselamatkan, ngengat dan kara tidak bisa merusakkannya. Deposito bisa, kripto meskipun kripto, maksudnya virtual. You know what I mean? Itu one day it shall pass. Oke, nah terakhir nih Pak Riki, kita tadi udah bahas soal mindset gitu ya, banyak soal faktor-faktor, kita latar belakang. Nah kita mau bicara soal langkah praktis nih sebenarnya, khususnya untuk teman-teman pegawai juga, dosen dan tendik gitu ya. Nah gimana nih cara memulai membangun habit positif gitu ya dalam mengelola keuangan? Ada langkah praktis nggak? Karena mungkin untuk ada teman-teman juga yang tadi ya yang baru masuk gitu ya, usia masih muda gitu. Mungkin ada juga yang teman-teman yang udah senior, yang mungkin usianya udah 40 gitu ya, 50 atau mungkin yang udah bahkan mau pensiun, kadang merasa kayak udah telat nih saya, jadi ya udah gitu, kayak pasrah gitu akhirnya gitu. Nah, nggak tahu Pak Riki mungkin ada. Iya, buat yang masih starting in our campus, Bapak Ibu, sorry kalau sounds too too classic ya, tapi really know your calling. Pastikan bahwa bekerja di kampus ini atau bekerja di pendidikan tinggi ini is the calling from God. Nah, kalau sudah begitu, komanya biasanya adalah kerja itu habis-habisan, excellence, quality, give your best effort. Lalu yang kedua jelas catat pengeluaran-pengeluaran kita. Ya, well, ada yang bilang, aduh waktunya buat itu eman ya Pak Riki. Oke, maybe kadang-kadang saya sarankan buat yang couple adalah catat aja deh 3 bulan pertama. It's kind of a sample gitu. Supaya kita ini tahu dengan jelas, oh listrik itu segini, air itu segini gitu ya, utilities segala macam. Terus yang ketiga, investasi yang tadi Felix katakan. Jadi investasi yang sifatnya improving or raising your values. Tambah lama tambah bernilai kita ini gitu. Nah, itu sangat dipentingkan. Nah, kalau sudah sampai titik tertentu, mulai harus pikir investasi-investasi yang lain. Selain diri gitu ya. Karena ada kalanya mungkin kita dapat project, dapat banyak hal yang lain ya. Itu selalu pemikirannya adalah langsung berapa persen yang untuk peningkatan diri, berapa persen untuk investasi. Nah, investasi itu bisa mulai ngelihat financial investment, mulai ngelihat real investment, sama sekarang yang lagi trending itu adalah digital investment. Ya tentu saja, come on, satu hari hanya 24 jam, so be careful. Jangan sampai setelah itu burn out gitu ya. Itu penting. Lalu yang keempat, ini yang mungkin seringkali dilupakan, belajar hitung keuangan. Semua tawaran, semua proposal tentang keuangan itu ada yang namanya time value of money, Alex. Itu bisa kita pelajari dan software as simple as Microsoft Excel yang hari ini diketawain ya, bukan pakai AI gitu ya, itu bisa membantu kita menghitung. Itu yang keempat ya. Jadi learn how to calculate atau learn how to know the financial mathematics. Sungguh tidak susah. Kalau pakai rumus memang susah. Tapi begitu kita mengerti persoalannya lewat timeline, itu Excel bisa bantu kita hitung. Sehingga kita tahu kalau ditawari apa-apa itu ini make sense atau no gitu ya. Nah, yang terakhir tadi yang kita bahas, punyalah komunitas yang saya istilahkan sebagai komunitas keuangan sehat. Ya. Dan ini yang akan saling mengingatkan gitu. Jadi kalau kita punya 5 ini, mestinya kita punya semacam kebiasaan mengelola keuangan yang sehat. Ini yang untuk yang if you are in your late 20 or early 30. Buat yang sudah mau pensiun, I don't know what to say. Kalau selama Anda bekerja, jadi kalau dia misalkan dia di veteran 35, dia pensiun 65 kalau nggak jadi profesor kan. So that means you have 30 years. Nah, sekarang 30 tahun ini dia ada di mana? Right? Are you in your last 5 years? Berarti kan ada 25 years yang udah lewat nih. Kalau selama 25 tahun ini habit keuangannya jelek, jadi minus, pinjol gitu ya, besar pasak daripada tiang.
sorry to say ya, unless you are the son and daughter of a conglomerate gitu ya, maka di 5 tahun terakhir itu akan pasti berat. Malah bisa jadi nggak pernah nabung, mepet, kadang surplus, apa namanya, gaji diterima lalu hari ke-20 udah ketar-ketir gitu ya, mulai makan yang nggak karu-karuan. That will be not nice. Jadi itu sangat ditentukan what have you done. Nah, kalau emang masih cukup dananya, ya tadi yang saya katakan, investasi di 3 sih sebetulnya. Financial, real, sama digital. Karena hari ini keranjangnya ada 3 ini. Financial itu stock, bonds, saya kasih satu angka sedikit deh. Parkir uang di bank kurang lebih 100 juta ya, kalau kita pakai saving bond retail, ya, tapi semoga pemerintahnya semakin bisa dipercaya ya. Itu you can earn around 400 sampai 500 ribu sebulan. Jadi kalau mau 4 juta ya 1 M, right? Itu saving loh, jadi fix. Dia akan paling rendah sekian, bisa naik tapi ada cap-nya juga gitu. Itu kan lumayan. Kalau bisa parkir 1 M apalagi ya. Stock, bond, gold, itu yang sifatnya financial. Nah, yang tengah itu yang bisnis real, buka catering, just tip, ya, buka misalnya hampers, whatever, yang real. Nah, yang terakhir ini personal branding, punya konten dan seterusnya. Nah, tentunya nggarap ini kan kalau sendirian ya jebol gitu. So we need friends. Makanya saya katakan ada community-nya gitu ya. Kalau enggak ya agak susah ya. Akhirnya ya mungkin biasanya pasangan-pasangan yang belum punya persiapan ini, yang saya tahu ya, dia terpaksa, ini sangat nggak enak juga sih, jual rumah lalu tinggal di rumah yang lebih kecil, right? Jadi uangnya sisanya dipakai untuk misalnya yang tadi deposito dan sebagainya supaya income-nya bisa dipakai. Gitu. Itu beberapa strategi sih. Yang lain-lain ya ada yang saya tahu sedikit apa ya istilahnya ikut sama anak-anaknya. Ini yang sangat-sangat realistik ya. Makanya saya bilang tadi it really depends on how you manage your finance when you were young. Nah, kenapa kita bisa bayangkan Felix bisa 30 tahun, 30 tahun. What keeps you consistent? Balik lagi, calling. Creator, calling, Tuhan suruh. Karena itu saya hati-hati pakai uang, saya beli yang memang perlu, beli karena mempertajam apa yang saya harus lakukan. That will make you, istilah saya itu prudent, hati-hati ketika pakai uang gitu. But above all, karena satu hari kan kita ketemu dia toh. Kita berharap dengan pengelolaan itu dia bisa bilang, sini hambaku yang baik dan setia gitu ya. Well done with what you have done. Jadi itu sih beberapa tips, hopefully lumayan praktikal. Ya, thank you Pak Riki untuk insight-nya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi memang sebenarnya memang lebih better kalau itu mulai kita bangun dari usia ya sebenarnya ya. Tapi juga bukan berarti setelah usia tua nggak ada harapan sama sekali ya gitu. Tapi ada hal kecil yang tetap bisa kita lakukan. Yes, gitu ya. yes. Dan memang menarik juga ya membahas sisi ekonomi sendiri dan juga psikologi. Karena memang sebenarnya juga ada penelitian yang bilang itu sangat berpengaruh sih. Jadi kondisi ekonomi dan kondisi mental itu saling mempengaruhi sebenarnya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Riki sudah spending time di podcast ini ya. Semoga Bapak Ibu juga merasa terberkati dengan konten yang kami adakan. Jadi semoga kita bisa lanjut di konten-konten selanjutnya dan Bapak Ibu tetap menunggu konten-konten kami yang relevan. Oke, terima kasih Pak Riki. Sama-sama.